Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan tujuh teman-temannya diminta segera masuk ya. Dan nanti setelah ini pukul 13 kita akan melaksanakan ulangan harian teks prosedur. Mohon dibaca grup WA Bahasa Indonesianya. Baik, sambil kita menunggu teman-teman kumpul, Ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Segera teman-temannya diminta untuk hadir karena Ibu akan segera mulai. Mohon instruksi Ibu yang di grup WA itu diperhatikan ya. Fabian belum hadir. Waalaikumsalam. Fabian belum hadir. Aldian sudah. Mohon Abian diinfokan untuk segera masuk karena kita sudah mulai. Waalaikumsalam. Arik sudah ada. Ataya Kenji sudah ada. Bagas dua-duanya sudah ada. Dafir Malik sudah ada juga. Jibril ada kabarnya nggak ini ya Jibril ya? Zaki sudah ada. Fahda Reza. Ada Bu. Bu itu mau diganti Muhammad itu Bu. Muhammadnya Bu. Diganti Muhammad iya. Bu. Oh ya udah nanti diganti ya. Ini Fahda Reza belum ada ya? Fahda Reza ya? Oh sudah ada. Ada Bu. Oke, Faris Abrisa. Faris Raditya belum ada. Faris Raditya belum ada. Fatan belum ada. Fatan Akbar. Segera teman-temannya diminta untuk hadir ya. Ilham Aliyef udah ada. Imam Afan juga belum hadir nih. Biasanya Bu. Imam Afan. Saya Bu. Mana Afan? Namanya siapa sih? Saya Bu. Gak ada Imam Afan. Afan Ramdhani Bu. Afan. Panggilannya Afan Bu. Sama Ramdhani. Oke. Tunggu sebentar. Oh ya, oke, sudah ada. Lalu Imam Keino ada. Lalu Meka ada. Alfatan Rojana ada. Ali Pasha ada. Dava Aulia ada. Dava Andika belum hadir ya. Dava Andika tolong diinfokan untuk segera masuk Zoom. Devandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Devandra sudah ada. Muhammad Fahri Atala sudah ada. Faris Abrisam sudah ada. Zaki Arya sudah ada. Najib Jad sudah ada. Pasha Arsya belum ada. Pasha Arsya tolong diinfokan segera masuk Pasha Arsya. Lalu Raditya Zafir ada. Raffi Najib ada. Rafiki ada. Raihan Ade Sulaiman ada. Rasya sudah ada. Oke, berarti yang belum hadir ini Pasha, Dava Andika, Fatan Akbar. Sudah ada Fatan Akbar? Fatan Akbar belum ada juga. Faris belum ada juga. Lalu Abian, kita lihat Abian. Abian sudah ada. Oke. Ya, berarti kita sudah bisa mulai ya, karena ini sudah Ibu absen. Yang belum hadir Faris, Fatan, Dava Andika. Fasya RP-nya rusak. Oke, berarti coba tanya bisa pakai handphone orang lain atau tidak gitu ya.
diusahakan untuk segera masuk. Ya, baik, Ibu akan segera mulai ya pembelajaran hari ini. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 7C, Ibu minta coba dinyalakan dulu semua kameranya supaya Ibu bisa melihat kalian ya, supaya Ibu bisa melihat nih wajah-wajah kalian, supaya lebih hafal wajah-wajah kalian. Karena kan kita sebenarnya belum pernah ketemu langsung tatap muka ya, kita hanya secara virtual nih. Oke, jadi coba dinyalakan dulu kameranya supaya Ibu bisa lihat gitu ya. Oke, nah 7C, mohon maaf. Kita sudah 1 pekan ya tidak bertemu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi, masih diberikan nikmat, alhamdulillah ya. Semoga hari ini makin lancar, kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke, sebelum Ibu mulai ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran, tadi kan kita sudah mengabsen teman-teman yang belum hadir gitu ya. Nanti Ibu tunggu infonya mengapa mereka belum hadir, kecuali tadi Pasya sudah tahu ya karena handphonenya rusak. Terus kita mulai dulu, sebelum kita mulai materi, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin ya, sebelum materi yang akan kita pelajari hari ini, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur, gitu ya, struktur teks prosedur. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat struktur teks prosedur itu, atau jenisnya dulu nih, jenis teks prosedur itu kemarin ada 3, apa saja? Siapa yang mau jawab coba? Teks prosedur melakukan sesuatu, teks prosedur menggunakan sesuatu, teks prosedur membuat sesuatu. Ya, itu Zaki Arya ya? Zaki Arya yang jawab, benar? Ya, oke, benar. Terima kasih Zaki. Zaki masih ingat ya, itu pembelajaran yang 2 minggu kemarin ya, padahal ya masih ingat, pintar. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, struktur untuk teks melakukan sesuatu apa saja? Coba, siapa yang mau jawab? Struktur melakukan sesuatu apa saja strukturnya? Siapa yang mau jawab? Tujuan, langkah-langkah penutup. Langkah-langkah penutup. Iya, pintar Zaki. Zaki juga masih ingat. Oke. Nah, pertanyaan satu lagi sebelum kita mulai. Kira-kira langkah tadi struktur yang melakukan sesuatu itu sama seperti struktur teks prosedur apa? Kan ada 3 tuh ya, teks prosedur strukturnya. Oke. Sama seperti apa kalau yang sama menggunakan? Pintar. Oke, melakukan dan menggunakan. Iya, benar sekali. Itu adalah strukturnya yang sama. Nah, yang membedakan satu lagi nih. Kalau yang satu lagi ya berarti yang membuat itu strukturnya ditambah apa? Waalaikumsalam. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Kalau diurutkan jadi apa? Pertama apa? Struktur membuat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Langkah-langkah dan penutupan. Ya, benar. Oke. Jadi itu struktur teks prosedur dari melakukan, menggunakan, dan membuat. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kalau strukturnya sudah, berarti kita akan mempelajari tentang aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kemarin Ibu sudah minta sama kalian untuk menyaksikan penjelasan Ibu di YouTube. Sudah disaksikan semua? Sudah? Sudah. Oke, sudah dicatat juga materinya? Sudah. Oke. Ya, alhamdulillah. Berarti saat ini kita akan mereview materi ya. Tapi sebelum kita mulai mereview materi yang sudah Ibu jelaskan di YouTube Ibu akan memberitahu kalian tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Oke, Ibu akan share screen-nya. Kita lihat. Oke, terlihat? Terlihat 7C? Terlihat, Bu. Oke, kita lihat ya. Jadi hari ini kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah
KD 3.6 dan 4.6. Jadi kalian akan diminta untuk menelaah struktur. Struktur kan sudah tuh ya. Berarti sekarang kita akan menelaah aspek kebahasan dari teks prosedur. Selanjutnya kalian juga akan menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk teks prosedur, atau kalian akan Ibu minta untuk membuat teks prosedur gitu. Oke. Karena tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menelaah aspek kebahasaan teks prosedur. Jadi kalian harus mampu nih menganalisis, menelaah atau menentukan aspek kebahasaan apa yang digunakan yang nanti akan kita bahas, dan kalian mampu membuat teks prosedur gitu. Tentunya mudah ya karena kita sudah paham strukturnya. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Oke, 7C, sebelum Ibu mulai, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Itu bikin teks prosedur judulnya bebas, Bu. Iya, bebas. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Oke, untuk teks prosedur membuatnya. Ada lagi sebelum Ibu mulai masuk materi? Gak ada tentang tujuan dan KD? Gak ada ya? Oke. Kalau begitu kita akan mulai masuk materinya. Ibu akan share screen lagi. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung bicara ya supaya Ibu tahu, karena kita share screen jadi fokus ke layar. Sebentar, salah nih share screen-nya. Kita share screen lagi. Nah, ini yang sudah kalian tonton. Sekarang kita akan mereview materinya terlebih dahulu. Oke. Ibu sangat berharap kalian sudah menyaksikan supaya nanti, karena kita terbatas ya, hanya 40 menit. Jadi Ibu mau kalian sudah menyaksikan terlebih dahulu supaya saat Ibu review sudah paham. Oke, kita lihat nih. Kita akan mempelajari teks prosedur, aspek kebahasan teks prosedur. Jadi di sini yang pertama ya, aspek kebahasan teks prosedur yang pertama itu adalah menggunakan kalimat perintah ya. Menggunakan kalimat perintah, cirinya apa nih kalimat perintah? Pertama, itu tadi menggunakan atau terdapat partikel lah ya. Partikel lah, contohnya buatlah lingkaran. Berarti kalau sudah ada partikel lah, ini otomatis dia adalah kalimat perintah. Atau memang sih bisa juga kalau kata buat itu kan memang sudah kata kerja nih ya. Jadi ditambahkan lah lagi, dia makin positif menjadi kalimat perintah. Yang kedua, ciri kalimat perintah ini adalah ya ada akhiran i dan kan. I dan kan ya, bukan ikan, bukan, tapi akhiran i dan kan. Contohnya lumur itu kan ditambah akhiran i jadi lumuri. Maksudnya kita disuruh menyelimuti si ikan dengan bumbu gitu ya. Itu kan kata kerja juga tuh, kata perintah. Lalu panaskan wajan. Panas kata sifat ditambahkan menjadi kata kerja, kata perintah gitu. Panaskan wajan. Oke, itu ciri yang pertama atau aspek kebahasan yang pertama dari teks prosedur. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat ya, Ibu cari angle muka Ibu yang agak bagus dikit supaya, nah kita lihat. Jadi Ibu nggak usah pause deh, lihat aja. Oke, ciri kalimat perintah yang pertama, ini intonasinya naik pada tengah kalimat. Maksudnya gimana? Tolong panaskan. Nah, berarti kan intinya tuh dipanaskan ya. Tolong panaskan wajan. Nah, pas wajannya dia turun lagi. Gitu. Jadi intonasinya naik pada tengah kalimat, diakhiri tanda baca seru. Iya, dia memang lebih seringnya menggunakan tanda seru. Tapi untuk teks prosedur itu ada pemakluman, jadi tidak perlu menggunakan tanda seru gitu. Terus menggunakan pola inversi. Maksudnya apa nih, Bu? Pola inversi. Inversi ini kebalikan, jadi berbalik. Biasanya kalimat itu diawali dengan subjek dulu baru predikat, tapi kalau kalimat perintah biasanya predikatnya dulu nih, kerjaannya dulu, hal yang dilakukannya dulu, baru setelah itu subjeknya atau objeknya. Jadi tadi kan panaskan wajan, pekerjaannya dulu. Kita disuruh apa? Memanaskan, berarti panaskan wajan. Oke, itu maksud dari kalimat inversi. Jadi pekerjaannya dulu, hal yang dilakukannya dulu, atau predikatnya dulu, baru setelah itu subjek atau objek. Lalu ini yang tadi sudah kita bahas, menggunakan partikel lah dan akhiran i dan kan. Oke, itu adalah ciri kalimat perintah. Untuk kalimat perintah, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan untuk kalimat perintah? Paham? Paham. Paham. Insyaallah. Oke. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung menanyakan ya. Selanjutnya kita lihat aspek kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kalimat pasif ya. Kalau kalimat aktif itu kan predikatnya berawalan me. Contoh, kalian harus menyiapkan wadah terlebih dahulu. Nih, predikatnya me nih, menyiapkan. Kalian harus menyiapkan. Nah, kalau dalam teks prosedur biasanya kebanyakan menggunakan kalimat pasif. Dari menyiapkan berubah menjadi disiapkan karena fokus kepada halnya nih, wadah disiapkan. Kalau di sini fokusnya kepada kalian harus gitu ya. Kalau di sini wadah disiapkan terlebih dahulu gitu. Oke, itu tentang kalimat pasif. Paham kalimat pasif? Paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, kriteria batasan. Maksudnya dalam teks prosedur ini kita nggak boleh cuma menulis kocok putih telur. Lalu sampai segimana, sampai berapa lama, sampai telurnya seperti apa, itu nggak boleh karena itu nggak lengkap. Jadi harus ada batasannya nih. Kocok putih telur hingga kaku. Oh, kaku tuh kayak gimana sih? Yang tadi kan dia cair ya, mau tumpah-tumpah gitu. Kalau dikocok sampai dia nggak bisa tumpah, sampai dia menjadi putih. Oke, jadi ada kriteria batasan gitu ya. Ini sudah Ibu jelaskan waktu itu di ciri teks prosedur. Selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya adalah, nah ini, aspek kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata keterangan. Keterangan cara, contohnya nih ada kata dengan, secara. Keterangan alat, contohnya ada kata dengan. Keterangan tujuan, contohnya ada kata untuk, supaya, agar. Bu, itu kok keterangan cara sama alat sama-sama kata dengan, Bu. Gimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah kalau dia keterangan cara setelah kata dengan, dia berupa bukan bendanya. Oke, misalnya baca buku dengan hati-hati. Oke, baca buku dengan seksama. Baca buku dengan pelan-pelan. Oke, pelan-pelan, hati-hati, seksama itu bukan alat, bukan benda. Tapi kalau keterangan alat setelah kata dengan itu ada bendanya. Misalnya potong kertas dengan gunting. Gunting itu kan alat ya. Oke, terus aduk masakan dengan spatula. Nah, spatula itu alat. Oke, terus misalnya bubuhi ikan dengan bumbu. Bumbu itu alat. Berarti, nah ini termasuk keterangan alat kalau di belakangnya ada benda atau ada alatnya. Kalau cara di belakangnya merupakan kata bukan bendanya gitu. Oke. Selanjutnya keterangan tujuan itu ada kata untuk, supaya, dan agar. Tuh, oke. Selanjutnya untuk menggunakan kata keterangan ada yang ingin ditanyakan? Nggak Ada? ada, Bu. Tidak ada, oke. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini, menggunakan kalimat saran atau larangan. Iya, walaupun pada kenyataannya banyak juga ya teks prosedur yang nggak ada kata larangan atau sarannya. Yang paling penting terdapat kalimat perintah. Tapi kalau memang ada saran, ada larangan, contoh kalimatnya misalnya ada kata sebaiknya, seharusnya, itu untuk saran. Terus untuk larangan ada kata jangan, dilarang, tidak, dan tidak boleh gitu. Oke. Sampai sini aspek kebahasaan teks prosedur, paham? Paham. Paham. Oke, kalau begitu kita masuk ke yang KD 4.6, yaitu tentang cara membuat teks prosedur. Nah, ini yang tadi mau ditanyakan sama si Afan. Kita lihat ya, cara membuat sama Zaki, maaf. Cara membuat teks prosedur, yang pertama, kalian harus tentukan dulu nih, kalian mau membuat apa? Mau menggunakan, mau melakukan, atau membuat? Oh, saya mau membuat, Bu. Berarti setelah itu kalian tentukan objeknya. Objek yang kalian mau buat.
Oke, misalnya saya mau membuat slime, misalnya saya mau membuat masakan nasi goreng gitu kan. Oh, udah ketemu nih objeknya. Setelah itu kalian tentukan judulnya. Oke, setelah judulnya sudah, kalian buat tujuannya. Untuk tujuan, seperti yang sudah Ibu jelaskan, nggak perlu terlalu banyak, cukup 1 paragraf saja atau 2 atau 3 kalimat. Misalnya hari ini saya ingin membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan atau masakan yang biasa dimakan pada pagi hari untuk sarapan. Berikut adalah cara membuat nasi goreng. Udah cukup seperti itu, boleh sebagai tujuan. Lalu kalian rinci alat dan bahannya jika memang dia mau membuat. Setelah itu rinci langkah-langkahnya, baru terakhir membuat kesimpulan. Kesimpulan pun nggak usah terlalu banyak kalimatnya, cukup 1 paragraf. Misalnya, demikianlah cara membuat nasi goreng. Semoga cara ini bermanfaat dan selamat mencoba. Udah cukup itu saja sebagai penutup gitu ya, atau kesimpulan. Oke, cara membuat teks prosedur, ada yang mau ditanyakan? Gak Enggak, ada? Bu. Oke, berarti kita lanjut ke latihan. Seperti biasa, kita akan melaksanakan latihan. Latihannya apa sih? Kita lihat nih. Panjang nih berarti Ibu menjelaskan tentang siapa? Cara membuat teks prosedur. Nah, oke. Kita lihat di sini. Nah, ini kalian akan mengerjakan latihan cara menelaah aspek kebahasaan. Bagaimana caranya, Bu? Caranya, aspek kebahasaan kan tadi ada 5 ya. Berarti kita rinci nih. Menggunakan kalimat perintah, kalimat pasif, kriteria batasan, kata keterangan, kalimat saran, dan larangan. Setelah itu, kalian ini contohnya di halaman 84 ya. Cara membuat obat tradisional. Kita cari nih. Di cara membuat obat tradisional itu, ada kalimat perintah nggak? Ada. Oke, berarti kalau ada, bisa kalian tulis iya atau ada, lalu tulis kalimat perintahnya. Ingat, Ibu minta nggak usah ditulis sepenuhnya, nggak apa-apa. Yang penting ada kata kuncinya nih, tambahkan gitu ya. Tambahkan 600 cc. Nah, itu kan dia udah berupa kalimat perintah. Itu oke, jadi hanya ditulis kata kuncinya saja gitu, kalimat sepenggal kalimatnya aja. Bu, boleh nggak kalau saya mau nulis kalimat utuh? Boleh. Oke. Ya, tapi kalau kata kuncinya saja juga boleh. Terus yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Di dalam teks cara membuat obat tradisional insomnia ini ada kalimat pasifnya enggak gitu. Oh, ada. Misalnya ya, ada berarti kalian bisa tulis di situ ada atau iya gitu ya. Setelah itu kalian bisa langsung menulis bukti kalimatnya. Cukup sepenggal aja nih. Kan ada kata dibuang ya, berarti dia pasif ya. Oke. Terus ada kriteria batasan nggak? Ada, berarti langsung ditulis. Ada kata keterangan nggak? Ada, berarti langsung ditulis katanya. Menggunakan kalimat saran ada nggak? Ada, langsung ditulis minum selagi hangat. Bu, kalau misalnya ada yang nggak ada gimana, Bu? Ya udah, berarti kalau begitu dikosongkan. Tapi Ibu percaya ya, pasti semuanya salah satunya ada gitu. Walaupun ada yang nggak ada, paling cuma beberapa. Nggak mungkin semuanya nggak ada. Ya, oke, paham 7C? Oke? Ya, itu ya. Selanjutnya, yang berikutnya, KD33, ini dia. Latihan, itu kan tadi contoh cara mengerjakannya tuh. Nah, ini latihannya berarti kalian buka buku paket halaman 98. Gitu ya, buka buku paket halaman 98. Kita lihat halaman 98. Kita lihat nih halaman 98, Ibu share screen lagi buku paketnya. Mana nih buku paket nih dia. Oke. Ini yang tadi minuman obat tradisional halaman 84. Yang ini adalah apa sih? Kita lihat nih. Ya, ini halaman 98. Jadi, kalian Ibu minta untuk menelaah struktur aspek kebahasaan, enggak, bukan struktur deh, menelaah aspek kebahasaan dari teks yang ini. Kalian cari nih, mana ada enggak kalimat perintahnya, ada enggak kalimat aktif pasifnya, ada enggak kriteria batasannya, ada enggak apa namanya tadi keterangan cara, dan ada enggak saran atau larangannya.
Terus setelah itu, Bu boleh nggak Bu kalau mengerjakannya nggak usah pakai tabel gitu kan? Pasti banyak yang nanya kayak gini nih, boleh nggak Bu kita mengerjakannya nggak usah pakai tabel? Ya nggak apa-apa kalau emang nggak mau pakai tabel, yang penting jelas ya. Menggunakan kalimat perintah titik 2, ada, terus berikan buktinya. Menggunakan kalimat pasif titik 2, ada, terus tulis buktinya gitu. Oke? Seperti itu. Paham untuk latihan cara mengerjakan aspek kebahasaan, paham? Paham. Paham, Oh, oke. Ya, Insyaallah. selanjutnya kita, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ibu kecepatan nggak? Enggak. Oke, kita langsung masuk ke latihan yang berikutnya adalah latihan membuat teks prosedur. Nah, ini jadi ada 2 latihan ya. Pertama tadi menelaah aspek kebahasaan, yang kedua membuat teks prosedur. Nah, ini yang Ibu minta pertama kalian buat teks prosedur. Buat teks prosedurnya bebas mau membuat, mau melakukan, mau menggunakan, bebas. Oke. Terus setelah itu kalian tentukan objeknya, setelah itu kalian baru tulis judulnya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah teks prosedur yang kalian buat itu punya struktur. Jadi ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, kalau dia mau melakukan atau menggunakan, ada penutupnya. Kalau kamu mau membuat teks prosedur membuat, berarti ada tujuannya, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada penutup gitu. Terus kan Ibu dengar nih, kalian prakarya itu kan pernah membuat sesuatu kan? Gantungan kunci, terus membuat apa lagi? Membuat minuman atau makanan sederhana. Nah, itu bisa kalian buat teks prosedurnya gitu. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet lagi berpikir, apa ya, mau buat apa ya? Oh, kan saya kemarin mengerjakan tugas prakarya, ya kan? Oh, saya kerja prosedurnya itu aja. Boleh nggak, Bu? Boleh. Itu kan sama saja teks prosedur gitu. Oke? Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah memperhatikan ciri isi dan ciri bahasa. Jadi dibaca lagi ciri isinya kayak gimana sih, ciri bahasanya seperti apa sih gitu. Terus ini tugasnya dikerjakan di buku tulis ya. Oke. 7C, paham? Bu Guru, maaf saya ingin bertanya Bu, tugas 1 apa Bu? Tadi saya agak nge-lag jadi nge-freeze layarnya. Oke, ya tugas yang pertama ini. Tugas yang pertama adalah kalian menelaah aspek kebahasaan. Oke, menelaah aspek kebahasaan, buku paket halaman 98. Nih, seperti ini cara mengerjakannya ya. Cara mengerjakannya bisa kalian lihat di slide sebelumnya nih, cara mengerjakannya seperti ini. Menggunakan kalimat perintah ada nggak? Ada, tulis bukti kalimatnya. Menggunakan kalimat pasif ada nggak? Ada, tulis bukti kalimatnya. Kriteria batasan ada, tulis bukti kalimatnya. Jadi mengerjakannya seperti ini. Ini contohnya. Oke. Terus latihannya yang ini, yang halaman 98. Atau kalian bisa buka lagi YouTube Ibu kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti. Atau bisa langsung tanya di grup. Ya, kalau Ibu nggak jawab, bisa nanti dijawab sama temennya kalau Ibu lama jawabnya. Oke, gitu. Semuanya dikerjakan di buku tulis. Ada lagi yang mau ditanyakan 7C? Dikumpulinnya kapan, Bu? Dikumpulkannya kalau ini tanggal 11, berarti kalian mengumpulkan, Ibu beri waktu sampai hari Sabtu ya. Sabtu semua sudah dikumpulkan melalui e-learning. Oke, jadi kalian foto tugasnya, kalian kirim ke e-learning SMP IT Nurul Rahman. Oke, paham? Ya, nanti akan Ibu buat. Paham. Ya, nanti akan Ibu nanti share di grup lagi aja, Bu. Ya, biar nanti nggak akan, lupa. Benar, Ibu akan share lagi di grup, Ibu akan buat tempatnya di e-learning supaya kalian bisa langsung dikumpulkan. Begitu 7C. Ya, sambil sekarang dikerjakan ya, karena masih ada waktu 10 menit. Biasanya ketika kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu ngerti nih, pas ketemu soal bingung, ya kan? Jadi mumpung Ibu ada di sini, kalian bisa tanya. Oke? Sambil dilihat soalnya. Nah, sekarang
mumpung masih ada waktu 10 menit dan kalian sambil mengerjakan, Ibu, kita sambil merefleksi ya, kita sambil mereview apa saja sih tadi yang sudah kita bahas selama pembelajaran dari pukul 9. Tadi kita membahas apa saja? Coba siapa yang mau jawab? Kita membahas apa saja di awal tadi? Materi yang kita bahas tentang apa? Struktur. Itu kan struktur pertemuan sebelumnya nih. Berarti yang hari ini membahas tentang apa? Aspek kebahasaan. Benar, aspek kebahasaan. Benar, kita membahas aspek kebahasaan. Ada berapa aspek kebahasaan teks prosedur? 5. Ada 5. Oke. Coba siapa yang mau jawab? Satu apa? Aspek kebahasaan apa? Satu? Menggunakan kalimat perintah. Oke, pintar. Yang kedua apa? Menggunakan kalimat pasif. Oke, pasif. Yang ketiga apa? Kriteria batasan. Oke, benar. Yang keempat apa? Yang keempat? Menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan. Oke. Terus yang kelima? Menggunakan kalimat saran atau larangan. Oke. Terus kita juga mempelajari selain aspek kebahasaan, kita juga mempelajari apa? Cara membuat teks prosedur. Pintar. Caranya pertama apa? Ada yang masih ingat pertama kita ngapain? Tentukan objek yang ingin dibuat. Tentukan objek yang mau dibuat. Lalu? Tentukan judul. Lalu? Tentukan judul. Membuat tujuan. Tujuan. Lalu? Rinci alat dan bahan. Alat dan bahan. Rinci langkah-langkah. Langkah-langkah. Dan terakhir? Membuat kesimpulan. Oke, ya. Coba sekarang 7C dinyalakan lagi kameranya nih, pada mati nih. Nggak kelihatan nih mukanya. Oke. Sambil kalian mengerjakan latihannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan langsung? Mumpung masih ada waktu 7 menit lagi. Jadi kalian bisa bertanya kalau ada yang kurang paham. Nanti yang membuat teks prosedur itu bebas, Bu. Bebas, apa saja boleh. Mau menggunakan, melakukan, sama membuat bebas, Bu. Bebas. Satu aja ya, misalnya. Oke, Bu. Pilih salah satu. Kalian mau, Bu, saya maunya membuat aja deh, boleh. Saya mau menggunakan aja, boleh. Saya mau melakukan aja, boleh. Yang penting strukturnya ada, ya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ngumpulinnya di e-learning atau dikirim pakai WA, Bu? E-learning dong, dikirim ke e-learning Ibu. SMPIT Nurul Rahman. Oke. Bu, Ya. tempat untuk ngumpulin tugasnya belum ada ya, Bu? Belum, nanti baru Ibu mau bikin, ya. Siapa itu? Siapa itu tadi? Zaki Arya. Oh, Zaki Arya. Zaki Arya rajin sekali dia ya. Mohon maaf ya, nanti Ibu bikinkan, nanti kalian bisa langsung kumpulkan gitu. Oke, dan ingat, nanti pukul 1 kita akan melaksanakan ulangan ya, pukul 1 ya, pukul 1 siang. Masuk dulu ke Zoom, lalu nanti Ibu akan share link ya, kita akan ulangan menggunakan quizzes dulu. Oke, hanya 10 soal. 10 soal ya, Bu? Ya, 10 soal aja. Oke. Oke, waktu, Bu. Nanti kita lihat. Pokoknya 10 soalnya insya Allah mudah. Jangan pakai waktu, Bu. Ya, boleh. Materinya apa, Bu? Jadi cepet-cepet jawabnya, Bu, Ya. kalau pakai waktu. Oke, nanti Bu matiin deh waktunya. Materinya teks prosedur dong, kan sedang mempelajari Baik, Bu. teks prosedur dari awal sampai akhir. Oke. 5 menit lagi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Coba Ibu cek presensinya lagi ya.
Tadi ada beberapa orang yang belum hadir nih. Kira-kira kita lihat lagi. Faris Raditya. Oke, Faris sudah hadir. Fatan Akbar juga tadi kayaknya udah Ibu lihat ya. Apa udah hilang lagi Fatan Akbar? Oh, masih ada. Oke. Fatan Akbar juga sudah hadir. Dava Andika. Nih tadi Dava Andika Ibu melihat dari tadi keluar masuk mulu nih. Kayaknya sinyalnya ya Dava ya. Tapi alhamdulillah Dava masih ada nih. Oke. Pasha Arsya. Ya, oke. Kayaknya ini ada yang keluar-keluar juga nih ya. Mungkin sinyal atau jaringan. Tapi alhamdulillah pembelajaran hari ini hampir semuanya hadir. Di awal sudah hadir semua, di tengah juga sudah hadir semua. Nah, di akhir hanya tersisa 26 nih. Kayaknya jaringan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri nih, sekitar 3 menit lagi, sekitar 2 menit lagi. Langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan. Supaya tidak ada tugas yang menumpuk. Sekitar 2 menit lagi. Ayo. Berarti gampang ya, mudah ya. Nanti diinfokan Jibril ya. Jibril itu tidak hadir hari ini. Kemarin juga dia nggak hadir deh. Diinfokan. Ibu. Ya. Bu, yang kata latihan membuat teks prosedur itu enggak, jadi kita tulis strukturnya juga, Bu. Nggak usah, kamu nggak usah ngasih tahu ini struktur tujuan, enggak, tapi kamu tulis langsung kayak tulisan biasa aja. Paragraf pertama otomatis itu tujuan, terus apa langkah-langkah berupa poin-poin, alat dan bahan, poin-poin, terus ada paragraf lagi terakhir itu otomatis adalah penutup atau kesimpulan. Jadi nggak usah diberitahu lagi ya. Oke? Tapi saya mau nanya, Bu. Kalau yang udah terlanjur nggak apa-apa. Iya, silakan. Itu tadi ada ibu-ibu, itu siapa, Bu? Itu adalah guru bahasa Inggris kita, Bu Ferry, dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum gitu. Kalian bahasa Inggrisnya sama Miss Una ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu adalah wakil kepala sekolah kita, Bu Ferry Yuniarti. Kira sekolahnya ibu salah masuk Zoom, Bu. Kirain saya ibu-ibu salah masuk Zoom. Enggak. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Kepala sekolahnya namanya siapa, Bu? Kepala sekolah kita, Bapak Ahmad Basyari, MPDI. Kalian belum pernah lihat secara langsung ya, karena kita terkendala sama pandemi ya. Corona. Iya. Semoga segera berakhir ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan berkaitan sama pembelajaran hari ini? Nggak, Bu. Nggak ada. Oke, kalau begitu, mohon dikerjakan tugasnya. Dan ingat nanti setelah ini kita akan melaksanakan penilaian harian bab 3.